Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview orderan hari ini yang mau kita kirim. Eh, Hari Minggu ya, orderan hari Minggu. Jadi ini kita kirim, kita siapkan. Ini di order satu paket untuk Honda Freed ya, untuk Honda Freed headlamp dan fog lamp. Fog lamp menggunakan tipe JL3 ya. Bohlam fog lamp 3 warna dan headlampnya menggunakan tipe JL55 ya. Ini merupakan bohlam yang paling terang, watt paling besar ya. Ini 55 watt, ini 37 watt ya. Jadi ini untuk headlampnya dan ini untuk fog lampnya. Jadi ini diorder satu paket ya. Harga satu paket ini ada diskon. Jadi kalau Anda berminat Anda bisa order langsung ya. Tetapi buat Anda yang budgetnya masih belum sampai ya beli aja satu persatu dulu, nggak apa-apa. Nanti pembelian kedua tinggal kontak ke kita, nanti kita juga bisa berikan diskon ya, seperti itu. Jadi Anda nggak perlu khawatir ya. Jadi ini kita mau mereview untuk Honda Freed ya. Nah, apa sih keunggulan Anda menggunakan LED ini dibandingkan dengan merek-merek lain? Karena di luaran kan banyak banget ya merek beredar atau banyak banget tipe yang beredar. Oke, ya kita review langsung. Terima kasih. Ini orderan untuk Pak siapa di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya. Oke. Nah, headlampnya menggunakan tipe JL55. Apa sih arti JL55? J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu. 55 artinya adalah 55 watt. LED ini 55 watt merupakan LED yang paling terang saat ini dan dia stabil ya. Merek LED ini adalah juragan lampu. Di sini terdapat logo emboss JL ya. Yang original hanya terdapat logo emboss JL. J artinya juragan, L artinya adalah lampu ya. Dan ini sudah versi upgrade. Apa yang di-upgrade adalah kipasnya supaya putarannya lebih kencang dan tahan air. Di sini terdapat logo stiker emboss Jungki Wenas atau logo JL atau logo juragan lampu ya, seperti itu. Barang ini bergaransi, jika ada rusak Anda silakan komplain ke kita, kita akan tukar yang baru. Nah, ini bohlam untuk fog lamp. Ini adalah satu warna 6000 Kelvin 55 watt. Nah, untuk fog lamp ini kita menggunakan bohlam 3 warna yang paling terang. Kenapa sih Anda butuh 3 warna ya? Karena untuk membantu Anda di kondisi cuaca yang kurang baik, misalnya pada saat hujan, kabut, atau habis hujan. Jadi ini bisa 3 warna, bisa menghasilkan 3000 Kelvin, bisa menghasilkan 4300 Kelvin, bisa menghasilkan 6000 Kelvin. Jadi ini bohlam 3 warna. Jadi ini adalah paduan satu paket bohlam yang sangat baik dan ini terbaik yang kita punya produk ini. Karena ini paling terang 55 watt, sebenarnya realnya adalah 60 watt, tetapi kita tidak mau membicarakan yang besar-besarnya. Saya maunya Anda beli Anda hasilnya puas, terang, kinclong. Kita tidak perlu membesar-besarkan wattnya. Banyak ya di pasaran, di online semua ditulis deskripsi watt besar-besar, tetapi kenyataannya tidak sampai. Ya, kita lebih baik mengecil-ngecilkan wattnya, tetapi pas Anda pasang hasilnya istimewa seperti itu. Ya. Nah, kalau ini adalah 37 watt, ini sudah versi upgrade tipe dari JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Bohlam JL3 yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas di sini. Ya. Jadi harus Anda pastikan terdapat logo Jungki Wenas, inilah bohlam JL3 original. Karena banyak di online yang mengatasnamakan JL3, JL55, ya mengatasnamakan juragan lampu, Jungki Wenas segala macam, padahal produknya bukan punya kita. Hati-hati ya buat Anda yang beli di online karena banyak sekali produk palsu atau produk numpang tenar. Bohlam ini bergaransi sudah versi upgrade. Memang yang lama adalah warnanya biru bodinya. Yang warna biru tersebut banyak kelemahannya. Saya ngomong apa adanya to the point. Banyak kelemahannya. Satu, error. Kenapa bisa error? Karena delay-nya tidak sama. Kenapa delay tidak sama? Karena ya harus disamakan gitu. Karena kenapa? Dia akan bisa berubah warna. Jadi errornya ini dalam arti sebelah warna putih, sebelah lagi warna kuning, seperti itu. Nah, itu namanya error. Nah, yang versi baru ini drivernya atau mesinnya sudah di-upgrade menjadi wattnya lebih besar. Dia bisa mendrive kipasnya lebih cepat. Kipasnya tahan air, bodi materialnya baru untuk lebih cepat melepas panas. Wattnya naik menjadi 37 watt dan delay-nya sangat kecil. Jadi
kemungkinan errornya akan lebih minim ya daripada yang versi lama. Nah, makanya lahirlah versi yang terbaru ini tipe JL3 dengan bodi warna silver merah. Saya sudah tidak mengeluarkan warna biru, jadi buat Anda hati-hati yang beli di online mengatasnamakan bohlam JL3 tetapi warnanya biru, itu adalah bukan produk dari Juragan Lampu. Ya, Anda bisa membeli LED ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa beli di online, Bukalapak, Tokopedia, Shopee atau Lazada, terserah, bebas ya. Nanti saya akan berikan linknya, Anda silakan WhatsApp saya. Oke, bohlam ini keunggulannya apa sih? Bohlam ini ya untuk fog lamp ini 3 warna udah terbaik, udah the best. Bohlam ini merupakan bohlam 3 warna yang paling terang. Saya jamin belum ada yang mengalahkan tipe ini, JL3 ya. Selain itu, bohlam ini juga tidak ngedrop. Keunggulan lain adalah fokusnya sangat baik. Kenapa? Karena dia menggunakan chip dempet dari keramik. Ya. Dan dia juga adjustable. Apa yang adjustable nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, kita akan coba demokan dulu warnanya. Warnanya ini adalah warna putih saat ini. Ini adalah 6000 Kelvin. 6000 Kelvin itu artinya bukan harganya 600.000, bukan. Ya, artinya adalah warna cahaya yang dihasilkan adalah warna putih seperti ini. Ya. Warna kedua adalah putih kuning 4300 Kelvin. Artinya ya putih kuning, warm white. Ya. Dan ini adalah warna kuning 3000 Kelvin. Artinya ya warnanya kuning begini, kuning pekat. Jadi kenapa sih bohlam ini bisa 3 warna? Karena dia memiliki 2 buah chip. Ada chip putih dan ada chip kuning. Anda bisa menyalakan chip putihnya saja, bisa menyalakan chip kuningnya saja. Bisa menyalakan dua-duanya. Hanya dengan cara mematikan menyalakan saklar on off lampu mobil Anda. Kalau saklar on off fog lamp mobil Anda sistemnya pencet, ya Anda pencet nyalakan sekarang warna putih. Anda matikan putih kuning. Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia akan warna kuning. Jadi tinggal on off on off on off on off aja, dia akan berubah modenya seperti itu. Ya. Jadi cukup Anda on off kan saklar fog lamp Anda, matikan, nyalakan, dia akan berubah warnanya, ya. Nah, ini adalah warna putih 6000 Kelvin, putihnya ini dipakai pas pada saat jalanan biasa. Tidak hujan, tidak ada kabut, pokoknya kondisi normal. Nah, putih kuningnya ini Anda bisa pakai pas pada saat jalan habis hujan. Biasanya kalau habis hujan tidak terlihat kan aspal menjadi basah, nah Anda pakai putih kuningnya. Nah, kalau kuningnya ini Anda pas pakai pada saat hujan atau kabut, ini paling baik. Ya, makanya kenapa ini bisa 3 warna bohlam untuk segala kondisi cuaca. Dan ini dibeli untuk fog lamp. Ya. Oke. Syarat kedua bohlam bagus, bohlam ini tidak ngedrop, saya jamin. Ya, banyak di pasaran bohlam yang awalnya gede dan banyak orang menjual bohlam ditulis besar-besar wattnya. Padahal satu bohlamnya nggak sampai. Nah, nanti kalau didebatin bilang, oh ini 2 buah bohlam Pak, jadi dibagi 2. Ini tidak ada dibagi 2. Jadi bohlam ini real 37 watt. Jadi kalau Anda mau dikali 2 ini bohlam, kalau saya mau iklanin ini bohlam, saya bisa bilang bohlam ini 70 watt atau 90 watt. Tetapi kenyataannya saya tidak mau membesar-besarkan, saya ngomong apa adanya, ini satu adalah 37 watt. Ya, seperti itu. Real diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Kalau Anda mau lihat hasil tingkat keterangannya dia, lux-nya berapa, Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya, saya sudah demokan dengan alat uji langsung ya. Berapa lux-nya. Bohlam ini kalau dibandingkan H11 kira-kira bisa 3,5 kali lebih terang. Ya, daripada bohlam halogen H11. Kalau fog lamp Anda menggunakan H8, artinya bohlam ini bisa lebih terang sekitar 5 kali. Ya. Oke. Nah, bohlam ini juga adjustable. Adjustable ini dalam arti adalah ini kuning, ini putih, chipnya masing-masing bisa dinyalakan, putihnya bisa dinyalakan, kuningnya bisa dinyalakan. Nah, Anda bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah dengan diputar. Anda bisa menaruh chip putih di bawah atau chip kuning di bawah. Tujuannya apa? Kalau Anda taruh chip kuning di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Kalau Anda taruh chip putih di bawah, sorotan putih akan lebih jauh. Saya merekomendasikan Anda menaruh chip kuning di bawah. Ya, tetapi bebas untuk Anda karena ini adjustable on the spot. Tanpa perlu Anda pakai kunci L atau obeng-obeng ya, ada bautnya di sini, tidak perlu. Semua adalah plug and play. Dan yang versi terbaru ini adalah tahan air, ya. Anda tidak perlu takut yang namanya Anda terobos banjir segala macam, Anda pakai saja. Dan drivernya memang tahan air, kita sudah silen ulang, ya. Pokoknya udah terbaik lah. Ini udah versi terakhir terbaik, Anda tinggal pakai. Ada rusak, ada masalah, Anda tinggal komplain ke kita akan tukar baru. Ya. Oke, bohlam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kelistrikan mobil Anda yang seperti Anda tahu Honda itu sensitif bro, yang namanya kelistrikan. Saya ngomong apa adanya to the point. Ya. Bohlam ini tidak storing. Ya.
Bohlam ini versi terbaru, kipas sudah di-upgrade lebih cepat, ya. Mesin drivernya juga sudah baru. Mesin driver itu maksudnya adalah balasnya dia. Kalau di HID ngomongnya balas, kalau di LED ngomongnya driver. LED ini drivernya inside, jadi tanpa ada kotak-kotak balas di sini. Ya, jadi drivernya adalah di dalam, inside, ya. Jadi ini LED tanpa driver, sudah teknologi terkini lah, udah paling maju. Ya, drivernya terbaru. Jadi kalau driver itu ngomongnya mesinnya dia. Kalau di jam ngomongnya bukan mesin, ngomongnya adalah movement. Ya, movement. Kalau dibalas, kalau di HID ngomongnya balas, kalau di LED ngomongnya driver. Drivernya inside. Ya. Nah, drivernya itu sudah di-upgrade versi terbaru menjadi wattnya lebih terang. Error rate-nya menjadi kecil. Dia bisa mendrive kipas lebih cepat, seperti itu. Ya, dan material heatsink ininya baru untuk lebih cepat melepas panas. Kenapa kita concern di soal panas? Karena LED ini panas. Panasnya adalah di dalam diri dia sendiri. Panasnya tidak bisa merusak mika lampu. Panasnya tidak bisa merusak reflektor, tetapi panasnya di dalam diri dia sendiri yang harus segera dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Ya tentu heatsinknya harus bagus, lebih cepat melepas panas, kipasnya lebih kencang putarannya supaya bisa meniup heatsink lebih cepat, panasnya bisa pergi, seperti itu. Panas itu merugikan, makin panas makin ngedrop, makin panas umurnya makin pendek. Jadi kita harus buang panas secara cepat. Nah, makanya ini sudah versi terbaru. Ya, ini adalah fog lamp 3 warna untuk Honda Freed, tipenya adalah H8. Nah, ini adalah headlampnya. Ya, ini adalah headlamp JL55 untuk headlamp Honda Freed. Bohlam ini 55 watt paling terang. Belum ada lawan. Memang di pasaran banyak yang menjual bohlam yang wattnya lebih besar. Betul, saya akui. Tetapi kenyataannya, pas diukur faktanya, dia tidak sampai. Tidak sampai atau belum apa-apa sudah ngedrop. Jadi belum dipakai lama, wattnya sudah turun. Dites memang sebentar 80 watt. Tetapi berangsur-angsur turun terus. Stabilnya tetap bangsanya di 40-an, 40 sampai 50. Ya. Nah, LED ini stabil dari awal sampai akhir Anda akan bermain di 55 watt. Dia tidak bakal ngedrop. Ya. Bohlam ini tidak bakal ngedrop, tetapi bohlam ini akan menurunkan wattnya jika terlalu panas. Bagaimana kondisi terlalu panas itu di ruangan mesin, misalnya mobil Anda macet, kena macet atau di lampu merah, mobil Anda tidak jalan kan? Nah, di ruangan mesin kan akan panas. Nah, dia akan menurunkan wattnya. Tetapi kalau mobil Anda sudah tidak macet atau lampu hijau, mobil Anda kan jalan. Ruangan mesin akan kembali menjadi dingin. Kenapa? Karena kan ketiup angin, mobil jalan. Dia akan kembali menaikkan wattnya. Jadi LED ini bervariabel wattnya terhadap suhu lingkungan di ruangan mesin. Tetapi kalau LED ini kita coba di atas meja ini, dia tidak bakal ngedrop. Dijamin. Karena saya sudah mencoba. Banyak LED tipe-tipe DHP di luaran sana. Kita coba di atas meja ini, itu aja turun terus ngedrop. Gimana yang ditaruh di ruangan mesin yang panas? Seperti itu. Karena suhu di atas ruangan ini di meja ini paling 30 derajat. Sedangkan suhu di ruangan mesin itu pasti kan 70, 60 mungkin, 90 mungkin paling panas ya. Apalagi kalau untuk mobil-mobil Eropa. Jadi kalau di meja ini aja udah ngedrop, bagaimana dipasang di ruangan mesin yang panas? Nah, LED ini tidak bakal ngedrop di ruangan ini. Saya jamin, karena ini ada uji cobanya. Saya tidak mau menipu Anda, karena saya ada hobi. Saya juga berjualan tetapi saya hobi. Kalau ini barang jelek saya tidak mau jual. Saya tidak mau menawarkan kepada Anda, malu. Saya Jungki Wenas malu menawarkan kepada Anda karena kita membawa nama baik saya. Saya sudah bermain LED ini 15 tahun. 14 sampai 15 tahun berjalan. Ya. Bermain lampu sudah 14 sampai 15 tahun berjalan dan LED ini kita sudah berjalan 4 tahunan, 4-5 tahunan. Ya. Jadi kalau saya merekomendasikan LED ini tidak baik kepada Anda, saya malu. Ya, seperti itu. Jadi LED ini yang pasti tidak ngedrop. Syarat ketiga bohlam bagus adalah LED ini adjustable. Ya, adjustable. Anda bisa men-setting jam 11, jam 12, 12.45. Dan yang pasti bayangan gelap LED ini tidak ada. Jadi LED ini tanpa bayangan gelap. Jadi outputnya akan sangat padat. Ya. Tanpa bayangan gelap. Makin tidak gelap, makin bagus. Makin besar bayangan gelap, makin merugikan. Anda yang rugi. Pedagangnya mah nggak rugi, Anda yang rugi, Anda sebagai pembeli Anda rugi. Jadi bohlam ini tanpa bayangan gelap. Makin tidak ada bayangan gelap makin bagus, jadi akan padat di tengah. Ya, seperti itu. Dan LED ini akan cut off-nya sangat bagus. Kenapa cut off sangat bagus? Karena kita kalibrasi untuk apa mobil Anda. Makanya Anda kalau udah beli ini LED, kasih tahu saya untuk mobil apa, ya. Nah,
LED ini ya cut off akan sangat baik. Kenapa? Karena nih kita buktikan. Karena kenapa saya butuh reflektor mobil Anda atau Anda fotokan depan mobil Anda? Karena hub 4 itu ada pola bagian atas ini nih, ini untuk low beam, bagian bawah ini untuk high beam. Nah, kita lihat pola LED ini, kita nyalakan. Ya, jadi ini juga sebagai trik, bukan trik sih, maksudnya sebagai bahan Anda, pengetahuan Anda untuk membeli LED mana yang bagus, mana yang tidak. LED yang bagus adalah polanya tidak boleh melebihi garis pola reflektor asli bawaan mobil. Supaya kenapa? Cut off-nya bagus. Kalau Anda membeli LED yang cut off-nya melebihi pola, itu pasti cut off-nya menyilaukan dari lawan arah. Anda kesel nggak kalau di belakang ada, di tol jalan misalnya, di belakang mobil Anda ada lampunya silau? Anda kesel nggak? Atau Anda berpapasan dengan lampu silau? Anda kesel nggak? Pasti Anda kesel. Saya tidak mau menjual lampu yang istilahnya Anda pakai menyusahkan orang lain atau membuat orang lain kesel. Saya setuju sekali kalau ada dirlantas atau ada personil polisi di jalan ya yang lampunya silau, tilang aja ya. Seperti itu. Nah, LED ini Anda bisa lihat polanya ini nih, pola garisnya tidak melebihi garis pola asli. Jadi ini cut off-nya akan sangat baik. Kenapa? Low beam-nya akan penuh di atas. Dia tidak ke bawah-bawah. Nah, kalau kita high beam kita kasih lihat. Nah, ini high beam. Atas bawah pasti ada. Ya, kalau low beam harus atas aja. Tidak boleh ada bawahnya terisi. Kenapa? Karena bagian bawah ini bagian bidangnya untuk high beam. Jadi, kalau LED Anda waktu low beam itu nyala, tetapi bidang reflektor high beam Anda sudah terisi, artinya ya fokusnya satu nggak bener. Jadi pasti akan menyilaukan. Jadi Anda bisa lihat dong. Jadi maksud saya ulang. Ini waktu low beam dinyalakan, bidang nyalanya itu harus bagian atas saja. Sesuai dengan polanya. Kalau waktu low beam pola bagian reflektor bagian bawah udah kena, artinya itu lampu Anda menyilaukan orang. Kenapa? Karena waktu low beam sudah high beam. Ya. Waktu low beam sudah high beam. Nah, LED ini enggak, low beam ya low beam, high beam ya high beam. Nah, itu yang bagus. Jadi untuk Anda ya calon pembeli nih, customer, ya saya kasih tahu ke Anda mana LED yang bagus, mana yang tidak. Nah, LED ini akan kita kalibrasi. Jadi maksudnya adalah supaya pola ininya ya tidak melebihi karena tiap-tiap mobil mempunyai bukaan sudut yang berbeda nih. Sudut ininya. Ya, makanya Anda kasih tahu saya untuk mobil apa karena saya sudah mempunyai database masing-masing mobil. Contohnya mobil baru atau saya di parkiran, kita foto itu headlamp, saya print. Nah, kita gambar ini sudutnya berapa. Karena kenapa bisa berbeda? Karena bentuk reflektor tiap-tiap mobil kan berbeda, nggak sama. Ada yang agak lonjong, ada yang bulat, ada yang bentuknya trapesium. Nah, itu berbeda-beda. Nah, makanya belilah LED yang dikalibrasi. Kenapa? Tujuannya adalah penting. Jangan sampai Anda pakai LED terang banget tetapi menyilaukan orang. Anda merasa mengganggu orang lain. Saya juga nggak suka ketemu orang mobil yang begitu di tol, lampunya silau banget, ya masuk ke spion kita. Memang mobil zaman sekarang ada spion yang bisa auto dim atau ada bisa ditekuk ke dalam, ditekuk ininya jadi dia bisa nggak silau. Tetapi tetap aja Anda merasa nggak nyaman dari spion samping ke mata Anda nusuk gitu ya, kan nggak enak seperti itu. Jadi jangan sampai Anda beli LED Anda terang tetapi mengganggu orang lain, polusi cahaya. Jangan ya. Jangan seperti Anda pakai knalpot racing, motor Anda suaranya berisik tapi mengganggu orang lain. Jangan ya, jangan seperti itu. Ya. Oke, jadi penting ya untuk kalibrasi pola, cut off, bayangan gelap segala macam. Nah, ini LED saya jamin akan baik. Ya, memang kalau Anda yang pakai mobil menyilaukan, ya Anda pede sebagai cowok mungkin pede, tetapi kan kadang-kadang mobil itu mungkin dipakai oleh istri Anda, jangan sampai ya mengganggu orang lain, membuat keributan, membuat orang lain tidak senang ya. Makanya saya tidak mau asal-asalan jual LED. Kalau LED ini bagus, saya baru mau jual. Kalau tidak bagus, ya saya tidak mau jual. Bagus atau tidaknya karena kita menjual, namanya sales, Anda tidak perlu percaya 100%, tetapi kita bisa membuktikan. Ya, membuktikan di bagusnya di mana gitu ya. Nah, makanya bedanya dengan LED lain ya ini saya jelaskan. Anda silakan nonton dan gratis ya. Oke, syarat selanjutnya bola bagus adalah tidak boleh storing. Saya sudah bilang Honda sensitif banget yang namanya kelistrikan. Ya pokoknya agak ribet lah Honda. Beda dengan mobil Toyota yang agak cincai lah istilahnya. Ya.
Syarat selanjutnya lagi bohlam bagus adalah pendinginan. Saya sudah bilang tipe JL55 ini terdapat emboss logo JL ini sudah versi upgrade kipasnya. Kenapa? Supaya dia lebih cepat untuk membuang dia punya panas. Panasnya ini tidak bisa merusak mika lampu, tetapi panasnya adalah di dalam diri dia sendiri yang harus dibuang. Ya, LED ini juga sudah driverless, jadi tinggal colok soket saja, tidak ada driver. Mesinnya drivernya di dalam, ya, tinggal colok soket selesai, tinggal PNP. Satu hal, ya, saya harus bilang kesuksesan Anda memasang LED ini. Saya ngomong apa adanya to the point. Ya, kalau sales tidak bakal ngomongin kejelekan ini bohlam. Saya akan buka kejelekan ini bohlam. Ya, jadi saya tidak mau menutup-nutupi, saya tidak mau Anda beli udang di balik batu atau kucing di dalam karung, apapun istilahnya itu. Saya juga hobi, saya juga tidak mau merugikan Anda. Saya buka apa adanya to the point. Satu hal, ya, pemasangan LED ini adalah supaya Anda sukses. Pemasangan LED ini kan Anda harus buka nih. Ini harus buka. Ya, Anda pasang dulu ininya, terus Anda klipkan. Baru pasang karet. Nah, karet ini tergantung dari tiap-tiap mobil. Ada merek Ichiko, ada merek Stanley, ada merek Koito. Tergantung karet Anda ini, masing-masing merek berbeda, tetapi intinya begini. Ini pemasangan begini ya. Ini diklipin dulu, udah diklipin, baru karet masuk. Nah, karet masuk, Anda harus perhatikan ini heatsink. Ini adalah bagian heatsink. Ini adalah bagian kipas. Nah, Anda lihat pas pemasangan ini ya. Ini jangan sampai heatsink mendem. Kalau mendem tertutup langsung oleh karet, artinya dia tidak ada pendinginan. Jadi ini terbungkus nih, tidak ada pendinginan. Artinya kipas angin kita sudah upgrade yang kenceng, angin tetap tidak bisa tembus. Kenapa? Karena ada karet ini nih, tertutup. Nah, intinya adalah yang bagus adalah harus seperti ini. Ini kan udah dipasang nih begini. Nah, ini harus begini nih. Harus terlihat ini heatsink. Ya, harus terlihat. Terlihat heatsink ini. Kalau udah terlihat intinya bagus. Kalau tidak terlihat biasanya dia satu, jadi ruginya Anda di mana? Jadi LED ini tidak akan bermain di 55-60 watt, tetapi hanya bermain di 40 watt. Nah, itu satu Anda rugi. Makanya Anda harus perhatikan ini karet. Ya. Karet itu harus Anda sangat perhatikan. Misalnya, kalau tertutup bagaimana solusinya? Kita akan berikan solusinya. Solusinya adalah ya, ini bagian bibir dari karet ini nih yang mengganggu. Nah, ini Anda iris. Iris. Sampai ini bisa lebih masuk lebih dalam supaya ini terlihat. Seperti itu, kuncinya di situ aja. Anda tidak perlu ngelobangin seperti ini secara kasar. Kalau ini terlalu kasar. Karena terlalu ngasal lobangnya. Ya, Anda hanya perlu ngelobangin per iris. Ininya diiris nih. Diiris. Dibuang satu slice, kurang, buang lagi satu slice, kurang, buang lagi satu slice. Seperti itu. Sampai heatsink terlihat. Ya, heatsink terlihat itu adalah kunci sukses dari LED ini. Saya ngomong apa adanya to the point. Kenapa? Karena dia akan bermain di 55-60. Itulah yang maksimal wattnya. Tetapi kalau Anda tidak bisa memanage ini karet, artinya LED ini hanya bermain di 40 watt. Jadi Anda ada rugi sedikit. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. To the point untuk Anda, saya jujur, tidak perlu saya tutup-tutupi. Ya, kuncinya adalah di karet. Wah, kalau begitu LED ini jelek dong Pak, tidak sesuai dengan saya. Saya mau tetap karet original, saya takut masuk air. Makanya kenapa saya bilang Anda jangan ngelobanginnya secara kasar. Ya, kalau ini secara kasar. Jadi Anda lobangin diiris satu persatu, satu slice, dua slice. Kalau udah cukup, udah air tidak bakal bisa masuk. Kenapa? Karena kan Anda cuma mengiris ininya nih. Kecuali Anda jebol semua, ya itu air bisa masuk. Nah, makanya kenapa saya bilang satu persatu dicek dan recheck diiris. Wah, jelek juga Pak, saya nggak mau, saya mau tetap original. Oke, nggak masalah. Saya mempunyai solusi lain. Anda jangan pakai LED tipe JL55. Anda pakai DCP upgrade. Ya, DCP pakai LED tipe DCP upgrade. Itu 45 watt, tetapi itu benar-benar PNP. Ya, jadi solusi banyak. Semua kembali lagi kepada Anda. Maunya bagaimana, kita hanya memberikan saran, mengikuti maunya customer. Seperti itu. Ya, oke. Saya ulang, ini untuk Honda Freed ya, satu paket JL55 untuk headlamp. Dan fog lamp-nya adalah tipe JL3 3 warna. Bohlam ini adalah bohlam yang paling terang yang kita punya. Bukan hanya terang, tetapi memiliki syarat bohlam bagus, semuanya perfect.
Tetapi memang ada kekurangan yang harus kita bilang, contohnya ini karetnya ya, yang Anda harus perhatikan. Tetapi kalau Anda mencari watt besar, ini yang paling besar. Bukan hanya watt besar, tetapi dia tidak ngedrop. Tetapi bayangan gelap juga bagus. Bayangan gelap kecil, hampir tidak ada bayangan gelap. Tidak storing juga. Ya, pendinginannya juga bagus. Jadi bohlam bagus itu bukan hanya di syarat wattnya besar, tapi memiliki syarat A, B, C, D yang lain. Ya, kalau Anda yakin, kalau Anda merasa produk ini bagus, Anda boleh beli. Kalau merasa, wah produk ini si Jungki punya kurang bagus, ya nggak usah beli. Ya, saya tidak pernah memaksa Anda, tetapi saya berusaha jujur. Intinya adalah saya kalibrasi, jangan sampai menyilaukan orang. Ya, output itu harus padat ke jalan, bukan padat ke atas pohon. Seperti itu. Terima kasih.